Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan hari ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Saya coba berikan satu judul tentang pembentukan dan perluasan kalimat. Jadi kalau kita berbicara kalimat, itu sebenarnya salah satu satuan bahasa yang sudah diturunkan dari sekian banyak satuan bahasa. Jadi kalimat ini sebenarnya dibentuk oleh klausa, kemudian klausa dibentuk oleh perasa, kemudian perasa dibentuk oleh kata, kata dibentuk oleh suku kata, dan suku kata dibentuk oleh huruf atau bunyi-bunyi. Nah, jadi kalau kita membicarakan kalimat, misalnya kita membahasnya, melihatnya dari sudut pandang struktural, kita dapat mendefinisikan bahwa sebenarnya kalimat itu adalah satuan bahasa yang lebih besar daripada kata atau frasa yang berupa rangkaian kata untuk menyatakan pikiran tertentu secara relatif dapat berdiri sendiri. Jadi terakhir di sini ada kata dapat berdiri sendiri. Mengapa disebut berdiri sendiri? Karena kalimat itu diyakini sudah memiliki makna secara utuh. Jadi kalau ada susunan kata yang kira-kira maknanya belum utuh, itu tidak bisa disebut sebagai satu kalimat. Nah, ini hanya salah satu definisi kalimat ya. Banyak kalau Anda mengecek di buku atau di internet, banyak yang bisa ditemukan dan mungkin sedikit berbeda-beda. Namun secara umum, supaya kita tidak ambigu dalam pengertian kalimat, kita akan lebih baik melihat ciri-ciri kalimat itu. Karena kalau definisinya terlalu singkat kalau hanya dengan satu kalimat untuk menjelaskannya. Nah, sekarang kalau kita melihat ciri-ciri kalimat ini akan lebih utuh cakupan kalimat itu. Nah, pertama, kalau kita melihat ciri kalimat, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Nah, ini dalam bahasa lisan. Nah, apa itu kesenyapan? Ya, diam, hening, berhenti, ya itu senyap ya, itu senyap. Jadi kalau misalnya dalam bahasa lisan saya misalnya berbicara, Anda bisa menandai bahwa selesai satu kalimat ketika saya misalnya senyap, berdiam dulu, diam, kemudian berbicara, kemudian diam lagi, senyap lagi, mungkin itu bisa disebut sebagai satu kalimat. Ya, namun dalam bahasa lisan agak susah ya ditandainya apakah betul itu berhentinya sebagai titik atau apa. Nah, ya, tetapi dalam bahasa tulis gampang sekali ditandai sebuah kalimat. Ya, jadi dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Jadi ada tiga tanda yang menutup kalimat. Apakah tanda titik, tanda tanya atau tanda seru? Selain ketiga tanda ini, tidak ada tanda lain lagi yang bisa menutup kalimat. Jadi kalau ada susunan kata diakhiri dengan koma, oh, itu belum selesai satu kalimat. Titik dua itu belum selesai satu kalimat. Apalagi tanda apa namanya, tanda hubung, tanda elipsis yang titik tiga itu tidak selesai kalimatnya. Nah, jadi hanya ada tiga tanda. Tanda titik untuk kalimat informasi, kalimat berita, tanda tanya untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, tanda seru untuk kalimat perintah ya. Yang kedua, ciri yang berikutnya, kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, ini yang perlu sekali diketahui dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu minimal ada subjek dan ada predikat. Misalnya saya belajar. Itu sudah kalimat. Saya adalah subjek, predikatnya adalah belajar. Nah, itu sudah sederhana sekali. Dua kata sudah kalimat. Karena sudah minimal mereka bentuk itu sudah memiliki minimal cirinya subjek dan predikat. Kalau ditambah misalnya dengan modalitas saya sedang belajar, saya subjek sedang belajar, predikat ya sudah kalimat juga. Saya sedang belajar di rumah, kalimat juga karena sudah SPK. Saya subjek sedang belajar, predikat di rumah, keterangan tempat. Ya, seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya atau minimal dalam bahasa Indonesia ada subjek dan ada predikat. Kalau tidak ada subjek bukan kalimat, atau tidak ada predikatnya juga bukan kalimat.
Kalaupun dalam bahasa dialog sehari-hari mungkin itu kalimat minor ya biasanya, tapi dalam bahasa ilmiah minimal subjek dan predikat. Kalaupun misalnya Anda menemukan kalimat yang begitu panjang sampai 3 baris 4 baris, mungkin salah satu atau dua dari 3 unsurnya itu, 4 unsurnya itu diperluas, misalnya subjeknya diperluas. Misalnya Widya, ketua kelas keperawatan sedang belajar, itu kan subjeknya diperpanjang karena ada keterangan tambahannya ya. Widya ketua kelas keperawatan misalnya ya. Itu subjek, ketua kelas keperawatan itu penjelasan untuk subjek, kemudian sedang belajar baru predikatnya, makanya panjang, padahal intinya subjek saja dan predikat saja, cuma dua. Nah, oke, itu yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, predikat transitif disertai objek dan predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Ini saja secara alami saja. Kalau mungkin Anda pernah mendengar istilah predikat transitif, yaitu kalimat-kalimat yang ada objeknya. Misalnya dia sedang menulisi bukunya, ya itu ada objeknya. Kalau yang intransitif yang tidak perlu ada objek, saya makan misalnya, ya itu tidak perlu. Saya makan di rumah, saya tidur di rumah, itu kan tidak ada objeknya, langsung ke pelengkap atau keterangan. Kemudian yang penting sekali juga ciri berikutnya sebagai kalimat mengandung pikiran yang utuh. Nah, ini tadi, makanya tadi dikatakan di bagian awal relatif berdiri sendiri karena ada makna yang dikandung, mengandung pikiran yang utuh. Kemudian menggunakan urutan logis pada setiap kata atau kelompok kata yang mendukungnya, jadi urutannya logis untuk semua. Kemudian mengandung satu makna, ide atau pesan yang jelas. Nah, untuk ciri ketiga, kelima, dan keenam ini saya coba tampilkan satu contoh. Kita analisis sama-sama apakah ini susunan kata ini masuk sebagai contoh kalimat. Seekor kuda hijau sedang merokok selusin jeruk di ranjang. Apa tadi ciri pertamanya? Diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. S-nya kapital, ada titiknya di sini. Kemudian strukturnya atau unsur-unsurnya, apakah ada subjek dan predikatnya? Sepertinya ada. Coba kita cek subjeknya itu seekor kuda hijau, ya sampai sini subjek ya, seekor kuda hijau sedang merokok predikat, selusin jeruk objek, diranjang keterangan tempat, lengkap secara gramatikal. Kemudian ciri berikutnya kita lompat ini langsung sih, apakah pikirannya utuh? Nah, sepertinya ada masalah. Apakah urutannya logis? Sepertinya juga bermasalah di sini. Kemudian apakah makna yang dikandungnya itu jelas, pesannya jelas? Semakin bermasalah kalimat ini. Mungkin tidak bisa disebut kalimat. Coba kita lihat satu-satu. Urutan logisnya dulu ya. Kata seekor dengan kuda ketika berpasangan, oke, bisa dipahami. Tapi ketika kata kuda dan hijau, seekor kuda hijau misalnya dipasangkan, nah mulai muncul masalah di sini. Masalah apa? Masalah logika. Logika berbahasa. Pertanyaannya, adakah kuda berwarna hijau? Tidak ada. Saya tidak pernah melihatnya. Saya berkali-kali menonton acara di National Geographic misalnya, yang hewan-hewan apa, belum pernah saya lihat kuda warna hijau. Kalau kuda hitam, kuda putih, merah, coklat, ya mungkin ada belang, ya ada ya. Nah, dari sini sudah bermasalah. Ini baru satu prasa. Kemudian hubungannya dengan predikat prasa ini, sedang merokok. Yang ini kan pelakunya kuda. Bisakah kuda merokok? Oh, tidak logis urutannya. Tidak ada kuda yang bisa merokok, ya. Apalagi yang dipakai merokok itu ada selusin jeruk. Ya, ini kan objeknya yang dikenai pekerjaan yang menderita, ya. Yang dilakukan oleh kuda adalah merokok selusin jeruk. Tidak ada, tidak. Rokok kan kalau kita mendengarnya ya sesuatu yang identik dengan asap. Sementara jeruk ini kan benda yang cairan apa ya, tidak terbakar ya, tidak ada asapnya ya, kira-kira begitu intinya.
Kemudian diranjang lagi, tidak masuk akal kuda diranjang merokok ya. Nah, oleh karena itu secara eh, pikiran, urutan logis dan makna ini tidak bisa disebut sebagai kalimat meskipun secara struktural, secara gramatikal lengkap SPOK, tapi maknanya tidak jelas. Makanya tidak bisa juga disebut sebagai satu kalimat karena tidak bisa berdiri sendiri secara makna. Jadi memang secara gramatikal ini memenuhi unsur kalimat, tapi secara semantis makna tidak bisa disebut sebagai satu kalimat. Oleh karena itu gugur ini sebagai satu kalimat. Nah, contoh lain, meja makan tikus. Diawali huruf kapital, di akhir tanda titik. Subjeknya meja, predikatnya makan, tikus adalah objek. Betulkah? Ya, tidak ada meja makan tikus ya. Secara semantis makna tidak masuk akal ya. Meja, kalau tikus makan meja boleh, tapi meja makan tikus tidak ada. Nah, jadi bahasa dalam logika ini tidak bisa diterima. Ya, namun dalam beberapa ragam bahasa Indonesia misalnya, kadang-kadang bentuk seperti kalimat seperti ini bisa berterima. Misalnya dalam ragam jurnalistik. Misalnya dalam suatu ruangan, meja itu ditumpuk-tumpuk sampai plafon. Ya, ruangan itu dibuka pintunya, besoknya tiba-tiba kita masuk, ada mejanya terjatuh ke lantai. Ada tikus mati ditindis meja. Muncullah berita di koran bahwa di kampus ini, di ruangan ini, meja makan tikus ya. Meja makan tikus di ruangan ini misalnya, itu bahasa jurnalistik. Ya sedikit hiperbola ya, melebih-lebihkan supaya orang tertarik membacanya. Ya, tapi dalam bahasa ilmiah bahaya digunakan ya. Mungkin pernah dengar berita misalnya tembok makan korban ya, itu kan tembok tidak makan korban, tapi ini kan bahasa berita, misalnya judul berita seperti itu. Dalam bahasa ilmiah jangan digunakan ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan ciri-ciri kalimat. Saya kembali ke sini ya, ulangi lagi bahwa ciri pertama itu dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Kemudian ciri yang kedua, kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ciri ketiga, predikat transitif disertai objek, predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Ciri yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Nah, ini yang berkaitan dengan makna ya. Kemudian ciri kelima, menggunakan urutan logis pada setiap kata atau kelompok kata yang mendukungnya. Nah, yang keenam, mengandung satu makna, ide atau pesan yang jelas. Jadi unsur-unsur ini harus dipenuhi. Oleh karena itu tadi dua contoh kalimat yang ditampilkan tidak masuk dalam ciri-ciri yang ditampilkan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke bagian-bagian kalimat. Ini sepintas saja saya jelaskan. Karena tadi sudah, saya yakin juga pelajaran-pelajaran sebelumnya mungkin di SMP, SMA Anda sudah belajar ini. Ya, jadi dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat. Ini yang menjadi inti ya, inti kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap kalimat itu mempunyai subjek dan predikat. Subjeknya merupakan inti pembicaraan, kemudian subjek itu adalah hal yang dijelaskan oleh predikat. Ini saling berkaitan ya antara subjek dan predikat. Nah, contoh misalnya saya beristirahat ya, saya subjek, beristirahat adalah predikat. Kalau sejenak ini keterangan bisa dihilangkan, saya beristirahat masih bisa. Kalau saya sejenak dihilangkan predikatnya, tidak bisa ya. Oleh karena itu yang menjadi inti dua ini, saya dan beristirahat, karena saya subjek dan beristirahat adalah predikat. Contoh lain misalnya kalau Anda mau mengeceknya, misalnya perusahaannya subjek, makin berkembang predikat, akhir-akhir ini adalah keterangan. Bagian mana yang bisa dihilangkan? Yang jelas dua bagian ini tidak bisa. Kalau keterangan bisa dihilangkan. Perusahaannya makin berkembang, perusahaannya akhir-akhir ini tidak bisa dihilangkan, makin berkembang. Nah, seperti itu. Baik, saya kira cukup dulu untuk kali ini. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.